Luar biasa ya, saya menyapa juga untuk jemaat Bapak Ibu Saudara sekalian yang live streaming bersama dengan kami di Anugerah Fellowship. Saya percaya hadirat Tuhan di sini sama dengan hadirat Tuhan dimanapun Anda berada hari ini. Jika Tuhan bisa menyembuhkan kita di tempat ini, Tuhan bisa menyembuhkan Anda dimanapun Anda berada. Dan hari ini firman Tuhan saya ingin menyampaikan dengan sebuah topik atau tema yang saya beri judul See the Unseen. Itu bahasa kerennya, bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya adalah melihat yang tak terlihat. Orang bertanya-tanya kepada saya, Pak Anta bagaimana caranya kalau tak terlihat? Bisa dilihat. Nah saudara, saya ingat firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala hal yang tidak kita lihat. Bisa bayangkan kalau bukti itu tidak dilihat, maka pengadilan itu akan porak-poranda saudara. Karena semua orang menjadi tersangka, semua orang disalahkan dan mereka membawa bukti yang tidak dapat dilihat. Saudara, dunia mengajarkan bahwa semua harus terlihat. Dunia juga mengajarkan kita bahwa kalau sampai tidak saya lihat, maka tidak saya percaya. Ini pun terjadi dengan seorang murid Kristus yang sudah 3,5 tahun mengiringi Yesus, melihat dengan mata kepala sendiri betapa dahsyat mujizat yang bisa Yesus lakukan. Namun ketika Yesus bangkit, dia berkata, kalau aku belum melihat sendiri lubang itu, belum menyucukkan tanganku di tangan yang berlubang dan di lambungnya yang berlubang itu, maka aku sekali-kali pun tidak akan percaya. Namun Yesus berkata kepada Thomas, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah saudara, pada kesempatan ini saya ingin menegaskan kembali bahwa menjadi orang percaya, menjadi murid Kristus adalah tentang kemampuan kita untuk bisa melihat yang tidak terlihat. Karena jika kita hanya bisa melihat, apa bedanya kita dengan yang lain? Ketika Anda memutuskan menjadi murid Kristus, maka Anda mempunyai sebuah kekuatan superpower. Ini bukan tentang Avenger. Sebuah kekuatan yang dahsyat yang tidak dimiliki orang lain, yaitu apa saudara? Anda bisa melihat sesuatu yang belum kelihatan, yaitu dengan iman yang diaktifkan. Karena kita bukan hidup oleh apa yang dilihat, kita hidup berjalan dari iman kepada iman. Nah saudara, satu hari saya ingat sebuah kisah saya. Ketika saya masih anak-anak ya, SD, SMP, saudara, seringkali di SD sih. Apakah Anda berbagi pengalaman dengan saya? Mari kita lihat, saudara, dengar apa yang saya ceritakan. Suatu hari mama saya berteriak dan memberikan saya informasi begini. Ya, Anta, tolong ambilin gula di dapur. Siapa yang pernah mendapatkan instruksi yang mirip dengan saya? Angkat tangan tinggi-tinggi. Apakah gula, apakah permen, apakah kopi, teh. Pokoknya ada saja yang namanya orang tua nyuruh-nyuruh anaknya. Tetapi keadaannya saya lagi asik main game. Saya lagi asik main sama teman-teman anak-anak lainnya. Nah saudara, karena saya sangat suka cita, senang dalam bermain. Tiba-tiba ada instruksi yang mengganggu saya. Tolong ambilkan gula. Kira-kira saya senang gak saudara? Oh gak senang banget. Kenapa? Lagi main. Lalu di tengah-tengah ketidaksenangan saya abaikan saja perintah itu. Tiba-tiba keluarlah kali yang kedua. Anta, di sini volumenya agak lebih tinggi sedikit ya dari yang pertama. Tolong ambilkan gula di dapur. Lalu saya bilang, ma males ma, lagi main. Namun tiba-tiba suara yang lebih kencang lagi. Ketiga kalinya mama saya berkata, ambilkan gula di dapur sekarang. Karena saya takut dipecat jadi anak saudara. Saat itu langsung saya dengan tidak suka atas perintah itu. Tidak menyenangi perintah itu. Lalu saya ke dapur. Dan sampai di dapur, saya berkomentar begini. Tolong dicek sama atau enggak dengan pengalaman Anda. Saya berkata begini, mana ma, enggak ada. Mana ma. Tiba-tiba mama saya enggak kuat sendiri. Lalu dia samperin saya ke dapur dan dia berkata, itu depan mata. Plok sambil begitu saudara. Siapa yang punya pengalaman mirip dengan saya? Nah ini istilah ini di psikologi namanya skotoma. Nah, apa yang terjadi? Karena saya menolak untuk melihat itu. Karena saya menolak untuk menerima gula itu. Informasi itu mengganggu kesenangan saya. Maka walaupun di hadapan mata saya ada gulanya, saya tidak bisa melihat. Itulah kehidupan orang-orang yang kalau sekolah minggu, kalau ke gereja,
Pemenang luar biasa, dahsyat, dahsyat, disembuhkan. Tuhan Maha Dahsyat. Jehovah Rafa menyembuhkan. Tapi Senin sampai Sabtu yang dia lihat adalah apa? Papaku diabetes. Mamaku diabetes. Kakakku yang paling tua diabetes. Kayaknya bentar lagi aku diabetes deh. Ada banyak orang-orang percaya murid Kristus melihat sesuatu, justru dia melihat apa yang tidak dia inginkan. Sehingga apa yang dia benar-benar inginkan tidak menjadi kenyataan. Ini bukan tentang tidak ada peluang, tidak ada kesempatan. Ini tentang apakah kita bisa mempunyai sebuah niat untuk memutuskan melihat hanya saja yang saya ingin lihat walaupun saat itu belum terlihat. Amin. Itulah esensi hidup oleh iman. Hidup dalam iman. Mari kita buka firman Tuhan Matius 6 ayat 22 sampai yang ke-23. Kita baca bersama-sama dengan suara penuh anugerah. 2, 3. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Saudara, mata adalah pelita tubuh. Jadi kalau mata kita, perhatikan baik-baik. Jika mata kita baik, maka terang seluruh tubuhmu. Maksudnya apa? Apakah ada mata baik, mata nggak baik? Ya, kalau hitamnya agak banyak kan dikit lebih baik gitu ya. Kalau putihnya putih betul-betul kayak semen putih itu baru bagus. Saya rasa bukan tentang itu. Matamu baik artinya apa? Jika engkau memutuskan untuk melihat yang baik, maka semuanya jadi baik. Jika engkau memutuskan melihat yang buruk, maka semuanya jadi buruk. Makanya Anda bisa CEO gaji 165 juta sebulan, tetapi pulang ke rumah Anda bisa melihat yang buruk. Walaupun gajinya besar. Ya atau ya? Karena baru bisnis lagi turun, walaupun gaji besar pulang ke rumah semua ditendangin. Ya, mau masuk ke rumah tiba-tiba anjingnya keluar ditendang juga. Apa lu lihat-lihat, begitu kan? Kemudian istri diomel, anak diomel. Sama dalam hubungan juga sama suami istri. Siapa yang sudah menikah angkat tangan tinggi-tinggi? Siapa yang ingin menikah dan sampai sekarang belum menikah angkat tangan tinggi-tinggi? Ya, jangan cuma doa ya, action datangi dia ya. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Selalu rame kalau isunya ini ya. Perhatikan baik-baik, dalam hubungan juga sama. Kalau saya memutuskan melihat istri saya yang bagian buruknya, maka saya nggak akan pernah mengasihi dia dengan sepenuh hati. Sama juga kalau istri saya memutuskan melihat saya ketika ngoroknya, maka dia nggak akan pernah juga mengasihi, menyayangi, menyukai saya. So Anda dan saya kita mempunyai kekuatan penuh untuk memutuskan mau melihat yang terang atau melihat yang gelap. Beritahu sebelahnya, keputusan ada di tanganmu. Nah kalau yang dilihat itu gelap terus maka hidupnya gelap. Kalau yang dilihat itu terang terus maka hidupnya terang. Nah ternyata melihat itu tidak selalu dengan mata. Bagi orang Kristen kita tahu bahwa melihat itu dengan pikiran juga. Gereja sudah beratus-ratus tahun mengajarkan iman ada di sini. Tapi saya ingin sampaikan menurut Roma 12 ayat 2, iman itu juga ada di sini. So bagaimana mungkin kita memikirkan dan melihat sesuatu yang buruk akan terjadi, padahal Tuhan berjanji semua yang baik terjadi. Kita terus memutar seperti sinetron ya, episode pertama, kedua, ketiga, terus menerus tentang sesuatu yang buruk. Tentang sakit penyakit, tentang kebinasan, tentang kebangkrutan, tentang kekalahan, tentang keraguan, ketidakberdayaan. Padahal Tuhan berkata kepada kita lewat firman Tuhan, I can do all things through Jesus Christ who strengthen me. Aku menyertaimu di lembah kekelaman, tongkat dan gadaku menyertai engkau. Aku Allah Immanuel, beserta denganmu dimanapun engkau berada. Amin. So hari ini kita juga bisa memilih untuk melihat apa di dalam benak kita, di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, dengan roh kita, mata batiniah kita, apa yang Anda ingin lihat. Dan apa yang Anda berhasil lihat, itulah yang mungkin akan datang terjadi dalam hidup Anda. Katakan amin. Beritahu sebelahnya katakan, itulah artinya hidup dalam iman. Yaitu sebuah kemampuan melihat yang tidak terlihat. Sampai tiba-tiba itu menjadi kelihatan. Amin. Nah saudara mari kita lihat sebuah kisah yang menarik. 1 Samuel pasal 17, Anda bisa baca di situ. Ceritanya sederhana, bangsa Israel melawan bangsa Filistin dan mereka semuanya tidak berani melawan bangsa Filistin karena ada jagoan namanya Goliat. Ya.
Dan saudara perhatikan baik-baik kalau Anda mengingat cerita tentang Raja Israel saat itu namanya Saul. Namanya Saul saudara, dia itu ketika diaudisi menjadi raja, itu udah paling pantas. Kenapa? Perawakannya paling tinggi. Perhatikan, paling tinggi. Berarti kalau lagi baris upacara di 17 Agustus, paling kelihatan. Dan dia itemnya duluan pasti. Ya, karena dia paling tinggi, perawakannya gagah, ganteng. Kenapa? Bangsa Israel lihat Samuel kayaknya nggak ada potongan-potongan leader. Makanya bangsa Israel minta kepada Tuhan, tolong kasih kami raja. Dikasihlah yang paling aduhai, namanya Saul. Tapi ternyata perawakan begitu juga nggak berani melawan Goliat. Dan Goliat kalau Anda lihat di Alkitab dikatakan tingginya 6 hasta sejengkal. 6 hasta sejengkal. Siapa yang pernah baca Alkitab habis, angkat tangan tinggi-tinggi. Udah pernah baca kamus Alkitab? Nah berarti belum pernah habis ya kan? Oke, habiskan kembali di bagian kamus Alkitab paling belakang. 1 hasta itu 45 cm. Berarti kalau 6 hasta itu 270 cm, sejengkal itu 20 cm. Berarti 6 hasta sejengkal tingginya dia 290 cm. Atau hampir setinggi ring basket, karena ring basket 3,05 meter. Dia 2,9 meter, berarti kalau tinggi kita 100, saya 167. Berarti hampir 2 kali lipat itu, lebih tinggi lagi ke sana. Saudara, ini belum raksasa ya, baru hampir 2 kali lipat kita aja. Nah ada yang lebih gede daripada Goliat namanya suku Enak. Itu tinggalnya di Hebron. Ya, sebuah kota yang dipilih Kaleb untuk menjadi warisannya. Itu lebih tinggi lagi. Dan hari itu Daud datang bawa rantangan. Buat kakak-kakaknya. Disuruh Bapak Isai. Ini makan-makan, tiba-tiba dia dengar nama Tuhan. Yang dia percayai. Yang dimana dia bergaul tiap hari dengannya. Diolok-olokkan. Mulailah muncul drama itu. Ya, mulai muncul kisah. Ini cerita nyata bukan legenda semata. Dan mari kita lihat apa yang terjadi saat itu. Yang terjadi saat itu mari kita lihat. Ya oke, kata Daud dulu ya. Satu persatu. Kata Daud. Janganlah seorang pun menjadi tawar hati karena Goliat. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Saudara perhatikan baik-baik. Kalau kita melihat dengan mata. Oke, tiba-tiba. Ada seorang anak kecil 15 tahunan, 16 tahun lah, 17 lah pasnya lah kira-kira ya. Mukanya kemerah-merahan ganteng gitu ya. Saudara tiba-tiba dia belum pernah perang, belum pernah ada portofolio itu. Lalu dia mau masuk ke ring UFC. Lagi mau tanding sama orang UFC yang udah punya gelar nomor 1 gitu. Lalu tiba-tiba dia berkata, aku akan melawan dia. Anda akan beri sebutan apa buat anak ini? Gila, oke. Ada lagi yang lain yang lebih baik daripada itu? Stres, ya ada lagi yang lain? Songong, oke. Sotoy, gitu ya. Sombong begitu kan. Nah saudara, hidup bersama dengan Tuhan ketika kita melihat kehidupan seseorang seperti itu. Kita nggak bisa menghakimi dia apakah gila, stres, atau songong. Karena itu pengalaman dia dengan Tuhannya sendiri. Yes or yes? Makanya siapakah kita menghakimi seseorang yang imannya kuat, yang imannya besar. Makanya tiba-tiba ada orang berkata, Pak Anta di sesi seminar motivasi. Pak, saya punya mimpi besar Pak. Tapi papa saya katanya mimpi jangan besar-besar. Mana mungkin kamu bisa mimpi seperti itu. Nggak mungkin lah. Terus saya mesti gimana Pak? Ya, saya bilang begini, kalau ada orang-orang dia berkata bahwa mimpimu mustahil, ya wajar. Lu kok wajar Pak Anta? Itu kan mimpimu bukan mimpi dia. Ya atau ya? Yang terima mimpi itu Anda. Yang menjalani Anda, yang meyakini Anda. Keyakinanmu juga keyakinanmu sendiri. Yang kecewa kamu sendiri juga ya atau ya? Halo? Yang menikmati juga engkau sendiri. So jangan pernah kita minta konfirmasi apakah boleh gak saya bermimpi seperti ini. Ya kita perlu berbicara kepada Tuhan dan sudah dengar baik-baik. Daud ini bukan sekedar hanya isapan jempol nih. Aku punya Tuhan gagah-gagahan, tidak. Dia punya pengalaman. Oke, sebelum ke sana, mari kita lihat apa kata Saul. Saul melihat dengan mata jasmaninya, inilah penghambat kita. Seringkali kita tidak mencapai sesuatu yang sebenarnya bisa kita capai, berada di tempat yang sebenarnya kita bisa berada, dan melakukan sesuatu yang sebenarnya kita bisa melakukan. Kenapa? Karena kita terus melihat dengan mata jasmani dan tidak pernah membawa diri kita kepada level melihat dengan mata rohani. Lalu Saul dengan mata jasmaninya dia berkata, tidak mungkin. Apakah ada teman-teman kita saudara berkata, tidak
Mungkin mereka ketawa, hahaha. Saya ingat ketika memulai usaha sendiri tahun 2012, saudara, ada teman dekat saya satu kantor, dia berkata apa? Dia tidak berkata-kata, itu lebih menyakitkan. Kenapa? Karena dia tertawa. Saya ingin buka usaha sendiri di bidang training, di bidang coaching, consulting, SDM. Dan saya ingin targetkan untuk nilai sekian ratus juta dalam tahun pertama saya memulai. Dan dia tidak berkata apa-apa, dia hanya bro ya kan, baru dia berkata-kata. Yang di sana saja begini-begini, kamu mau begitu-begitu, mana mungkin ya. Nah saudara, itu seringkali kita temui dalam kehidupan. Halo, amin. Ingat seseorang yang pernah berkata-kata kembali seperti itu? Dan kita meyakini, mempercayai dia dan berkata, ya udah deh nggak jadi gitu ya. Nah sudah perhatikan baik-baik, Saul berkata tidak mungkin kamu dapat menghadapi orang Filistin itu. Untuk melawan dia sebab engkau masih muda. Zaman sekarang yang bikin startup bisnis muda-muda semua. Saya punya klien-klien saudara di startup gitu ya. Itu CEO-nya ada yang 32 tahun. Bahkan ada sebuah startup untuk di travel saudara, perhotelan dan pesawat. Ya, karena ini live dan saya nggak dibayar maka saya nggak sebut namanya siapa. Kecuali saya dibayar. CEO-nya 30 tahun. Coba perhatikan baik-baik, ini menjadi menarik gitu ya. Kamu masih muda, nggak mungkin zaman itu kalau masih muda bau kencur, nggak mungkin bisa apa-apa. Makanya dipercayakan oleh bapaknya paling juga 2-3 domba, nggak 20-30. Sedang Goliat sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Berarti sekarang sudah agak tua itu Goliat ya. Karena masa mudanya sudah jadi prajurit. Nah saudara perhatikan baik-baik. Saya sekarang buka lowongan. Kalau Anda mau menjadi seorang sales di perusahaan saya silakan daftar. Jualannya training, begitu ya. Tiba-tiba ada orang daftar, Pak Anta, saya mau daftar. Oke, lalu saya buka CV-nya. Pengalaman kerja selama 15 tahun sebagai accounting. Lalu dia ngelamar sebagai sales. Cocok nggak teman-teman? Pas nggak kira-kira? Nggak pas. Perhatikan baik-baik. Mari kita lihat apa kata Daud. Kira-kira begitu kisahnya. Oke, silakan. Kita lihat selanjutnya. Oke, saya akan bacakan. Oke. Oke. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba. Nah ini nih cerita kayak tadi nih. Lowongannya sales, tapi yang daftar orang accounting. Kan kalau di luaran sana waktu saya masih muda berkata jaga sembung bawa golok katanya begitu. Ya nggak usah sambung, yang jelas nggak nyambung begitu aja. Nah sudah perhatikan baik-baik, kamu masih muda, kamu masih kecil, kamu nggak pernah perang. Dia udah sering perang dari mudanya, sekarang udah agak tua. Dan tingginya 2,9 meter. Dan lu juga paling 150 meter, nggak tahu, 150 cm nggak tahu ada atau enggak. Tapi Daud dengan gagah berkata, jangan khawatir raja, aku biasa gembalakan kambing domba. Di mana nyambungnya? So, ini memberikan kepada kita sebuah pemahaman bahwa Anda tidak perlu mempunyai track record untuk dipakai Tuhan. Halo? Anda tidak perlu mempunyai track record yang mumpuni untuk dipakai Tuhan. Kenapa? Nehemia itu hanya punya hati yang mau membangun Yerusalem. Dia menangis, berpuasa, berdoa, taburkan abu. Melihat Yerusalem kotanya dihancurkan. Saudaranya datang kepada dia, Hanani saudara. Kemudian apa? Ditanya gimana? Oh hancur. Dan dia mulai minta izin ke bosnya, boleh nggak saya bangun Yerusalem? Tiba-tiba jurusan tata boga S1, S2. Ngeracik anggur raja. Dia menjadi ahli bangunan. Halo? Kanannya pegang bata, kirinya pegang pedang. Sekaligus nggak pernah perang, tiba-tiba bisa perang. Saudara, Tuhan hanya butuh hati yang percaya dengan dia. Maka apapun latar belakangmu, Tuhan bisa pakai latar belakang itu. Nah kemudian Daud berkata apa? Apabila datang singa beruang menerkam seekor domba dari kawanan, maka aku mengejarnya, menghajarnya, melepaskannya domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Saudara, yang dihadapi singa atau beruang? Kalau yang kita hadapi binatang bisa kita jebak. Ya atau ya? Karena otak kita lebih kompleks dari binatang. Binatang itu hanya pakai insting. Dia lihat daging dia makan. Dia lihat daging makan sakit dia nggak makan lagi. Ya dia belajar sesuatu kayak kita punya ikan koi di rumah. Anda berdiri di sisi situ, kasih makan, nanti datang lagi ke situ ngumpulnya di situ lagi. Tapi tiba-tiba Anda ganti ngumpul di sana kasih, nanti besok ganti lagi ke situ.
Itu binatang. Nah, Goliat kan bukan hanya gede badannya, tapi otaknya mungkin gede juga. Dia juga bisa mikir kan strategi bagaimana. Dan Daud berkata, dan orang Filistin yang tak bersunat itu ia akan sama. Katakan sama. Sama seperti salah satu daripada binatang itu. Inilah yang indah. Ternyata Daud melihat dengan imannya. Tidak ada masalah kecil, tidak ada masalah besar. Masalah adalah masalah. Tidak ada tantangan kecil, tantangan besar. Tantangan adalah tantangan. Dosa adalah dosa. Ya atau ya? Saudara, sehingga Daud berkata apa? Kalau Tuhan menyertai saya ketika saya mengembalakan domba. Dan Tuhan memberikan saya kemenangan lewat pertempuran, lewat singa dan beruang. Maka pertempuran ini walaupun beda objek, beda lawan. Aku percaya namanya pertempuran adalah pertempuran. Dan setiap pertempuran Tuhan pasti memenangkan pertempuran saya. Katakan amin. Katakan amin. Tapi kan kita suka membesar-besarkan dengan mata jasmani. Aduh susah. Target jemaat berapa? 200, aduh berat, ya kan? Dapat uang berat, aduh susah. Kenapa? Menurut pengalaman saya. Nah itu udah mulai itu. Ya, kata para ahli dan riset itu udah mulai itu ya. Bahkan suka-suka baca buku gitu kan. Dan menurut saudara saya tidak mengajarkan bahwa kita hidup tanpa fakta. Saya hanya ingin mengajarkan hidup tanpa fakta silakan. Tapi kalau Anda berani hidup melihat yang tak terlihat sebelum faktanya ada, silakan, it's your choice. Tapi saya mau terus dalam kehidupan saya bisa meyakini, mengimani, percaya kepada Tuhan atas apa yang belum pernah saya lihat. Sampai sesuatu itu benar-benar terlihat. Dan ayatnya berkata, apa yang kamu akan terima lebih dari yang pernah kau lihat. Lebih pernah kau dengar muncul di hati, itu Tuhan sediakan kepadamu. Amin. Amin. Jadi saudara perhatikan baik-baik, Daud melihat Goliat. Yang lain takut tapi dia, biasa aja. Ya, udah kayak satu singa beruang, bentar lagi juga gue kalahin, kan begitu kan? Songong banget kan? Nah kita gak bisa menghakimi songong, so atau beriman. Halo? Mari kita lihat saudara, mari kita lihat. Kemudian 1 Samuel 17 ayat 45, ada di situ ya. Intinya adalah begini, lalu Daud dipakai baju perang, lalu melorot semua, gak ada ukuran ekstra S, gak ada. Dia gak pernah perang juga gak tahu, malah itu menyulitkan dia, yang dia bawa hanyalah ketapel saja dengan 3 batu atau 5 batu saya lupa. 5 batu. Oke. Kenapa Daud ambil 5? Saudara, inilah realistis sebagai seorang murid Kristus. Iman kita bukan iman yang buta. Imani saja. Baca kitab kagak pernah, ibadah kagak pernah, doa kagak pernah, apalagi puasa. Imani saja gitu ya. Ya jadilah sesuai imanmu gitu aja saudara. Mana ada iman di situ. Dia ambil 5, kalau 1 meleset ada 2. Meleset ada 3, meleset ada 4, meleset ada 5. Dan dia yakin menurut pengalaman dia, itu kalau 5 cukup lah. Ya cadangan kan, ya enggak 1 doang, enggak 5 lo ambilnya lo. Kalau meleset gitu. Nah sahabat dengan baik-baik, Daud berkata kepada Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak dan lembing. Sesuatu yang bisa terlihat kasat mata. Sesuatu yang akan menakutkan dan membuat bangsa Israel hari itu tidak berani melangkah. Kenapa? Waduh orangnya gede, cuma 1 tapi gede. Lalu tombak, pedang, lembing, Anda googling lah beratnya berapa, pasti ketemu nanti. Itu orang 2,9 meter beratnya berapa ratus kilo, pedangnya, tamengnya, baju zirahnya udah kayak apa lagi itu. Jadi besar sekali dan dia berkata, hey Daud mengingatkan kita. Kamu datang dengan sesuatu yang kelihatan yang mungkin menakutkan bagi mata jasmani. Itu yang dilakukan iblis dengan kita. Oke, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Apakah kelihatan nama Tuhan saudara? Tidak terlihat. Hanya Daud yang bisa merasakan, menyadari, meyakini bahwa ada Tuhan bersama dengan dia. Nah ini bukan tentang kelihatan gak kelihatan, ini tentang kesadaran. Ini tentang hidup oleh iman. Ini tentang pengalaman sehari-hari di mana dia selalu bersekutu dengan Tuhan. Makanya orang yang tidak bersekutu dengan Tuhan, dia gak bisa merasakan kehadiran Tuhan dimanapun dia berada. Halo? Makanya orang yang tidak merasakan kehadiran Tuhan biasanya mudah berdosa. Kenapa? Gak sadar ada Tuhan. Coba kalau setiap saat kita sadar ada Tuhan, berani dosa? Ada Tuhan. Ada Tuhan ya kan? Gak berani. Ngomong kotor pun juga gak berani. Karena apa? Ada Tuhan. Nah saudara, Daud membawa senjata yang tidak terlihat. Dan mari kita lihat apa yang terjadi. Oke. Kemudian saudara, alhasil ya.
Dikatakan, tidak ada di slide, tapi saya mau bacakan buat saudara ayat 45 selanjutnya. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Makin songong gak saudara? Hah? Itu kalau siaran live ya, udah banyak dihujat tuh kan. Ya kita lihat aja tuh ya, ini udah mulai message-nya gak benar. Nah saudara perhatikan baik-baik, hari ini juga aku akan mengalahkanmu. Kemudian apa? Akan membunuhmu, memegal kepalamu. Sudah terjadi belum saudara? Itulah yang menjadi tantangan bagi kita. Mengapa kita tidak mencapai apapun? Karena kita tidak pernah bisa melihat diri kita mencapai apapun. Kemudian di sebuah training dia bertanya gini, Pak Anta, apa sih Pak kunci? Satu-satunya kunci paling penting supaya saya mencapai mimpi saya. Ini pertanyaannya sederhana, jawabannya luar biasa susahnya. Satu-satunya loh, kan kunci banyak gitu ya. Dia minta satu-satunya. Pak, tips, tolong kasih tips. Apa sih satu-satunya kunci yang paling penting agar saya bisa mencapai mimpi saya? Lalu saya merenung sejenak dan saya memberikan jawaban saat itu. Kunci terpenting agar kamu bisa mencapai mimpimu adalah kamu harus punya mimpi dulu. Iya atau ya? Ya untuk apa kita belajar, semangatlah kerja keras atau apa, tapi nggak tahu apa yang mau dicapai. Coba tanya sebelahnya, kamu mau apa saat ini? Kadang-kadang mikirnya apa ya gitu ya. Ya sudah ngerti maksud saya? So kadang-kadang kita tidak tahu juga apa yang kita inginkan. Tapi Daud dia tahu dengan clear, jelas. Dia melihat dengan mata rohaninya. Melihat sesuatu yang belum kelihatan. Dan dia berkata, aku sudah membayangkan dengan imanku. Hari ini Tuhan menyerahkan engkau. Tuh aku mengalahkan engkau. Penggal kepalamu. Makanya ketika lempar pakai batu kena jidatnya. Coba tanya dokter. Ada nggak orang dilempar batu kena jidatnya mati? Apa yang membuat Goliat mati? Silahkan jawab, hadiahnya. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Mengapa Goliat dilempar batu mati? Apa yang membuat Goliat mati? Halo? Yes? Batu kena kepala membuat Goliat jatuh dan agak puyeng dikit. Tetapi membuat Goliat mati adalah karena kepalanya dipenggal. Bayangkan jika Goliat lalu jatuh ke debu. Lalu Daud bersujud dan nyanyi satu album. Ku sembah kau Tuhan. Dia bisa bangun lagi loh. Lalu kriang-kriangan gini. Ayo kita lanjutkan. Kan begitu saudara. Tetapi perhatikan baik-baik. Karena dia tahu persis apa yang dia inginkan. Dia tahu persis apa yang Tuhan janjikan. Dia sangat precise sekali paham apa yang Tuhan ingin untuk dia lakukan. Sehingga ketika dia bernasar, ketika dia beriman, ketika dia berkata-kata, dia tidak pernah tidak menggenapi itu. Maka begitu jatuh dengan segera diambil pedangnya, langsung selesai. Halo, itu kalau nggak segera bisa bangun lagi menurut Anta Kirana. Tapi badan segede itu saudara kena. Daud tuh tangannya segede apa sih saudara? Umur 15-16 tahun. Bisa batu segede apa sih? Beratnya kayak apa tuh saudara ya kan? Gitu kan. Duduk ini paling kan puyeng-puyeng gitu saudara. Ya. Penggal itu membuat dia mati. Dia sudah melihat dengan jelas apa yang akan dia lakukan dan apa yang akan terjadi. Halo, tanya sebelahnya, apa yang sering kau renungkan, kau bayangkan, kau lamunkan tiap saat? Apakah melihat dirimu menang atas pencobaan? Melihat dirimu bebas atas ikatan dosa. Melihat dirimu bisa naik jabatan dapat promosi. Melihat dirimu bisa semakin rohani saat teduh tiap hari. Melihat dirimu bisa untuk doa puasa 50 hari. Amin. Melihat dirimu kurus daripada hari ini. Lebih sehat. Ya. Pertanyaannya adalah apa yang Anda lihat setiap hari bersama dengan Tuhan. Kalau yang kita lihat adalah kegagalan, kegalauan, kesulitan, gak mungkin, mustahil, susah, sulit. Saudara, apa bedanya kita dengan mereka yang tidak bertuhan? Amin. Jadi hari ini saudara, mari kita lihat Daud menang karena apa? Karena dia berhasil mengaktifkan imannya dan melihat apa yang tidak terlihat. Dan apa yang dia lakukan bukan tidak ada dasar. Dia membaca kitab suci. Dia tahu kebenaran, dia bergaul dengan Tuhan. Sehingga apa yang dia yakini menjadi iman, dia aktifkan saat itu. Amin saudara. Dan mari kita lihat juga, kalau kita lihat cerita 12 pengintai, ya, kita lihat cerita 12 pengintai, maka 12 orang pengintai itu audisinya juga ketat.
Dari 2 jutaan ya bangsa Israel, mereka sudah di Kades Barnea. Itu jalan kaki tinggal 10 hari nyampe saudara ke tanah Kanaan. Kemudian suruh ngintai dulu, ngintip dulu. 12 suku, itu berarti rebutannya bisa ratusan ribu orang. Muncul satu-satu. Berarti ini kaliber-kaliber yang paling rohani, paling rohana, pokoknya paling keren deh ya. Paling dahsyat lah. Dipilihlah 12 orang. Termasuk Kaleb bin Yefun dan juga Yosua. Nah perhatikan baik-baik, bilangan pasal 13 ya. 10 orang kecuali Yosua dan Kaleb, dia berkata bangsanya kuat-kuat, kotanya berkubu dan sangat kuat. Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena jauh lebih kuat daripada kita. Orang-orangnya tinggi, perawakannya kami melihat raksasa-raksasa. Saudara 12 orang itu mengintai tempat yang sama? Ya. Melihat hal yang sama? Ya. Halo? Anda perhatikan 10 orang dia lihat gini. Memang buahnya gede-gede. Tapinya banyak tuh. Beda sama Yosua sama Kaleb. Oke, nah nanti kita akan lihat. Tapi bilangan 13 ayat 33. Sampai akhirnya mereka 10 orang berkata. Sehingga kami melihat diri kami seperti belalang. Saudara, hewan kalau disebutkan pada sebuah konteks di mana kita hidup, tidak mungkin hanya asal sebut. Makanya ada makian-makian memilih kata-kata binatang tertentu. Nggak mungkin kan panda lu, kan nggak mungkin. Apa hubungannya dengan panda sebagai kata-kata cacian makian? Halo? Ya, dasar kangguru, kan jarang-jarang begitu kan? Dipilih sesuatu yang paling ada artinya. Dan kalau kita kembali ke zaman itu, mengapa mereka berkata kami melihat diri kami seperti belalang? Halo? Karena binatang yang kecil yang mereka sering lihat adalah belalang dan tanpa mereka sadari mereka menjadi belalang dan belalang saat itu bukan hanya kecil tetapi perusak panen juga. Locust ya itu bahasa Inggrisnya. So mereka merusak iman bangsa Israel yang selama ini sudah ditabur. Saudara kalau Anda perhatikan bilangan 14 nanti ya ayat selanjutnya dikatakan apa oleh Yosua dan Kaleb. Bangsa yang kita mau duduki itu sangat baik. Jika Tuhan berkenan dia akan memberikan kepada kita. Wow, semuanya tidak ada kalimat-kalimat yang tidak memberdayakan. Semuanya kalimat yang memotivasi, menghibur, mendorong untuk masuk ke tanah itu. So yang dilihat sama tetapi apa yang dilihat bisa dipilih. Amin. Beritahu sebelahnya, kamu bisa memilih apa yang kamu lihat. Kalau teman-teman melihat gereja ini melihat buruknya terus ya akan bye-bye ya kan. Tapi kalau melihat ada sesuatu yang bisa saya kontribusikan, melihat sesuatu yang baik buat saya, sama dalam hubungan, sama dalam banyak hal. Kita bisa memilih apa yang kita lihat. Dan perhatikan baik-baik saudara, karena 10 orang hebat ini melihat yang buruk-buruk. Sampai akhirnya Musa pun memutuskan ya untuk tidak maju dan mereka harusnya 10 hari jalan kaki jadi 40 tahun. Dan semua orang di zaman itu kecuali Yosua dan Kaleb mati semua di padang gurun. Mereka hanya menjadi katanya-katanya saja. Tidak pernah bertemu dengan realitas sesungguhnya. Sudah perhatikan baik-baik, ternyata apa yang Anda lihat itu menjadi penting terhadap kemajuan, pertumbuhan, perkembangan bahkan berkat dalam kehidupan Anda. Amin. Amin. Dan saudara perhatikan baik-baik ya. Mari kita lihat ada sebuah slide yang saya munculkan di sini. Kita baca bersama-sama. Oke. Ya, tolong dikeluarkan. 1, 2, 3. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Orang pesimis selalu melihat kesulitan di setiap kesempatan. Betul nggak? Ada kesempatan nanti sulit. Nanti kalau gini gimana? Kalau gini gimana? Ya kan? Sedangkan orang optimis selalu melihat kesempatan di setiap kesulitan. Memang sulit. Tapi kita lihat ada kesempatan enggak gitu kan. Sama juga orang pesimis berkata memang ada jalan keluar tapi sulit. Nah orang optimis berkata memang sulit tapi pasti ada jalan keluar. Oke saudara saya teringat satu ayat. Tolong bantu saya cari bersama-sama. Markus 11 coba ya kita lihat. Oke. Ayat 24. Nah, betul sekali. Terima kasih kepada software Alkitab ya. Kita sekarang udah punya kitab suci dan juga gadget suci.
Tulisannya warna merah, maka Yesus yang berkata berarti. Langsung dari sumbernya. Ya, mari kita baca dengan kuat. 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan. Stop, apa saja? Boleh? Apa saja boleh? Boleh. Tapi ingat ya, ada ayat Yohanes 15. Kamu tinggal dalamku, aku dalammu, firmanku dalamku. Mintalah apa saja. Berarti minta apa saja setelah saat teduh. Setelah baca firman. Setelah bersekutu dengan Tuhan. Karena kalau belum bersekutu minta apa saja nanti khawatirnya minta istri tetangga. Oke? Minta apa saja yang diinspirasikan oleh Alkitab. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Walaupun belum. Ya toh ya? Nah saya mau bertanya nih bagaimana menerjemahkan ayat ini. Kita bisa 3 hari kita ngobrolin ini ya. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi doa yang dijawab adalah doa yang Anda seolah-olah sudah menerima apa yang Anda doakan. Inilah esensi melihat yang tidak terlihat. Berjalanlah seperti orang sehat sampai Anda benar-benar sehat. Berjalanlah seperti orang sukses sampai Anda benar-benar sukses. Jangan kebalikan, ketemu orang cerita penyakitnya apa aja. Di absen A sampai Z. Ketemu orang lalu minta belas kasihan. Aku tuh sakitnya, aku ini susah, aku ini begini, keluargaku begini. Sakit diinfus, diopnan, operasi, batu ginjal, semua difoto, diupload ke Facebook dan Instagram. Kalau mau minta dana bilang aja. Ya untuk apa dipamerin batu ginjalnya? Supaya kita, kenapa? Atau terdorong untuk apa? Saya kadang-kadang bertanya hal seperti itu. Gitu ya. Tetapi kalau sesuatu yang liburan makanan silahkanlah. Tapi kalau sudah ya, gaji-gaji gitu ya berdarah-darah masukin di dalam kaleng gitu, difoto. Diinfus pas posenya keren ada namanya cekrek gitu kan. Aku sakit gitu kan. Nah saya perhatikan baik-baik. Jadi kita perlu untuk menghidupi apa yang kita doakan. Seolah-olah sudah menerimanya. Amin. Nah mari kita lihat lagi ada sebuah konteks di Alkitab yang cukup menarik juga. Ya, kita buka Kejadian, saudara, Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai 6, tapi kita akan lihat saja langsung. Ya, di bagian ini. Tuhan berjanji kepada Abram, tetapi setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun janjinya nggak kunjung datang. Ya. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman Tuhan kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara, sebagai Abram, apakah kita bisa kehilangan harapan? Umur 90 tahun, 100 tahun saudara, dijanjikan punya anak, sudah nggak mungkin banget. Kemudian juga 10 tahun nggak jalan-jalan saudara. Tetapi Tuhan baik, Tuhan memberikan sebuah sistem. Oke. Tuhan tahu bahwa kita kalau tidak ada pegangan untuk dilihat, nanti bisa hilang harapannya. Makanya ketika Abram khawatir atau deg-degan atau mungkin hilang harapan, apalagi lihat nyonya Abraham gitu, aduh udah kempot ya, udah sama-sama giginya sudah nggak ada lagi, aduh dia gelisah, maka dia keluar malam hari dan menghitung bintang 1, 2. Ketika dia melihat bintang, dia melihat keturunannya. Ketika dia melihat bintang, dia bisa ada sesuatu yang real yang bisa dia lihat sehingga membangkitkan kembali imannya. Lalu kalau nggak ada bintang Pak, kalau nggak malam hari Pak, ke pantai. Ambil pasir, dihitung kalau mau. Wah itu udah sorak-sorak satu genggaman aja udah banyak tuh anaknya. Ya atau ya? Jadi Tuhan tidak membiarkan kita sendirian, tetapi zaman itu kalau Anda mau dicocok logi oleh saya, Tuhan kasih sebuah sistem, sesuatu yang bisa dilihat, supaya Abraham bisa terus memaintain janji Tuhan itu dia tidak lupakan dan dia tidak menjadi hilang harapan. Amin. Dia melihat itu terus, dia lihat terus. Jadi pertanyaannya berapa kali Abraham keluar rumahnya menghitung bintang sehari berapa kali? Yang nggak tahu angkat tangan, jujur dong. Yang nggak tahu angkat tangan. Apakah Anda lihat saya angkat tangan juga? Karena saya juga nggak tahu. Suka-suka dia. Pokoknya setiap kali dia hilang harapan ya dia keluar aja lah hitung bintang kan begitu aja. Ya atau ya? Ya sama saya juga bapak saya punya anak. Ketika khawatir akan anak saya ke kamar anak lalu lihat. Oh baik-baik aja. Oh lagi tidur dielus. Saya perlu melihat baru aman tenang. Sama Abraham juga keluar. Oh ya masih ada bintangnya. Oke masuk lagi. Masih ada masuk lagi. Dia ada pulih.
Dan yang terakhir 2 Raja-Raja 2. Mari kita lihat 2 Raja-Raja 2 ayat yang ke-9. Tolong ditampilkan. Ini cerita Alkitab yang terakhir. 2 Raja-Raja 2 ayat yang ke-9. Kita tahu bahwa Elisa punya mentor namanya Elia. Dan kita tahu sekali bahwa Elia tidak mati tetapi terangkat ke surga. Oke. Dan saat itu Elia ingin berpisah dengan Elisa. Kalau Anda perhatikan yang hebat, ya nanti kalau dipelajari, Elia itu meminta Elisa untuk nggak usah ikut. 3 kali loh. Tapi Elisa berkata, nggak bisa, sekali-kali pun aku tidak akan meninggalkan engkau. Dan sampai akhirnya, sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa. Ini bapak ke anak, mentor ke menti, ya, leader kepada followernya. Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku check out. Sebelum aku take off. Sebelum aku pergi, minta apa saja. Coba tanya sebelahnya. Kalau hari ini, ya, Pastor Daniel Hendrata juga berkata, sebelum aku ke Manila, minta apa saja. Anda akan minta apa? Minta ikut. Kecil sekali. Ya, minta 50 miliar, boleh. Minta apa lagi? Kalau hari ini malaikat Tuhan datang di depan Anda dan berkata mau minta apa, Anda akan minta apa? Nah, ini permasalahan kita nggak tahu apa yang kita ingin minta. Lalu tiap hari doanya apa jadi? Halo? Minta sembuh? Minta kawin? Minta rumah? Minta kerjaan? Minta bisnis? Banyak yang kita bisa minta walaupun kita juga nggak bisa minta apa-apa. Kenapa? Saking banyaknya nggak tahu yang mana. Elia juga dia bingung nih minta apa nih. Ya, minta apa? Puji Tuhan Elisa nggak kayak kita, agak duniawi, dia rohani gitu ya. Lalu mari kita lihat ayat ke-10. Elisa menjawab, ya aku minta, ya silakan ayat yang ke-10. 2 kali lipat daripada rohnya Elia. Yang ayat 9 tadi ya. Oke, sorry, ayat 9 dulu, saya belum tuntaskan tadi. Nah, ya jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Dan kita tahu semua bahwa Elisa melakukan mujizat 2 kali lipat dari Elia. Ada orang berkata, Pak kurang 1 Pak. Dia lupa, tulang-tulang belulang Elia menyembuhkan orang juga. Pas jadinya 2 kali lipat. Ya, kalau Anda pengen ngitung, dihitung aja. Ya. Nah, saya perhatikan baik-baik. Lalu ayat yang ke-10, karena dia rohani nih, mintanya 2 kali lipat dari rohnya Elia. Berkatalah Elia, yang kau minta itu sukar. Beritahu sebelahnya, sukar. Yang minta kurus, sukar. Yang minta pasangan hidup, ya kan? Umur udah mulai mau expired gitu kan? Sukar. Yang minta ini dan itu, sukar. Nah saudara, puji Tuhan ya. Puji Tuhan, ayat ini ada kata tetapinya. Kita berikan tepuk tangan buat firman Tuhan yang tulisannya tetapi ya. Kita berikan tepuk tangan. Yang kau minta itu sukar, kalau gampang nggak perlu Tuhan ya toh ya. Yang kau minta itu sukar, kalau gampang itu namanya bukan dream, bukan mimpi. Saya punya mimpi setelah ini saya akan makan empek-empek di sebelah. Itu gampang banget. Nggak perlu diimpikan, tinggal langsung aja jalan ke situ. Ya toh ya. Halo? Aku minta 2 kali lipat rohmu, yang kau minta itu sukar. Tetapi puji Tuhan, jika engkau ini, kenapa saya sangat-sangat tergugah dengan tema melihat. Karena dari perjanjian lama saya perjanjian baru, Markus 11:24, ini konteksnya itu nyambung. Dikatakan apa? Jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, maka terjadi yang kau minta. Saudara perhatikan baik-baik, kalau Anda meminta uang dari saya 10 juta, silakan push up dulu 100 kali. Kan begitu kan? Kelilingi dulu itu, gunung yang kamu kelilingi Elisa, kelilingi lagi. Ya, kamu naik turun 10 kali, baru datang ke sini. Coba kita lihat komitmennya seperti apa, effortnya. Tidak begitu, karena Tuhan itu juga maha pengasih, maha pengayuh, pengampun, dia punya anugerah besar diberikan kepada kita. Maka kalau Anda perhatikan baik-baik, syaratnya hanya dapat melihat. Kalau syaratnya itu, apa yang akan Elisa lakukan? Dia akan cari korek api, dia taruh matanya, ya supaya matanya melihat melotot kepada Elisa, sampai dia terangkat, mertua lewat, enggak digubris. Istri nanya nggak digubris, anak panggil-panggil nggak digubris. Kenapa? Karena paling penting adalah melihat Elia. Halo? Dia lihat, terangkat. Jadilah apa yang dia inginkan. Saudara, ternyata syaratnya untuk menerima apa yang Anda doakan, inginkan, harapkan sesuai dengan kehendak Tuhan, syaratnya hanya dapat melihat. Apakah Anda dapat melihat hari ini?
melihat kemenangan, melihat pembebasan, melihat peningkatan dalam rohani. Meningkat dalam segala aspek kehidupan Anda melihat Tuhan menolong, Anda melihat Tuhan menyembuhkan, Anda melihat Tuhan membebaskan, Anda melihat Tuhan mengangkat kehidupan Anda. Kalau Anda bisa melihat semuanya itu, maka Anda sudah separuh jalan masuk ke dalam apa yang Tuhan mau janjikan dalam kehidupan kita. Amin. Berbagai saudara hari ini diberkati Tuhan dan ingin melihat yang belum terlihat. Mari berdiri bersama dengan saya, kita berdoa bersama-sama.